Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesalahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk kesusahan sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 34. Sebab itu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok hari-hari besok mempunyai mempunyai kesusahannya sendiri. kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mazmur 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesalahannya sendiri. Kesalahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita kembali lagi ya anak-anaknya dalam ibadah sekolah minggu awal bulan Mei tanggal 1. Kalau nggak salah yang tanggal 1 ini ulang tahun, kalau nggak salah Damai ya. Tuhan berkati ya, Damai ya di usia yang baru. Anak-anak sekolah minggu yang ulang tahun di minggu-minggu kemarin juga selamat ulang tahun Noel. Terus
Janeta ya. Dan semua anak sekolah minggu yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita di awal bulan Mei ini. Kita mau tetap semangat menyenangkan hati Tuhan. Semua duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan pujian yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah. Tuhan berkati, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Hari ini kita mau nyanyi dengan semangat, dengan sukacita buat Tuhan ya. Tante Desi undang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah ya. Kita mau semangat bernyanyi buat Tuhan. Tidak ada yang lemas-lemas ya. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah. Jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita.
kita semua selalu bersuka cita dan tambah mengasihi Tuhan. Coba sekarang kasih senyum sama di sebelahnya, sama kakaknya, sama adiknya, sama mama atau papa. Kita kasih senyum yang manis, iya ya. Karena kalau kita hatinya senang, badan kita jadi kuat anak-anak ya. Ya sekarang kita mau nyanyi lagu yang lain. Kita nyanyi lagu tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya ya. Kita mau nyanyi dengan semangat buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri anak-anak. Tanganku kerja buat Tuhan. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwaku, pangku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwaku, pangku besar di surga. Iya, coba Tante Desi mau tanya, di rumah siapa yang masih suka pakai tangannya buat mukul? Ayo, ya masih ada anak-anak bisanya mukul adenya, atau cubit, atau mukul kakaknya, atau cubit kakaknya, atau mungkin mukul mamanya ya, nyubit mamanya. Ya nggak ada ya anak-anak sekolah minggu ya. Kalau ada minta ampun sama Tuhan ya. Kita mau jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita bantu adik kita, bantu kakak kita, bantu mama papa, itu kerja buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, bertepuk tangan. Mulut kita nggak boleh pakai kata-kata kotor ya, nggak boleh menghina ya. Kaki kita pakai datang beribadah. Tante Desi kan di rumah sama. Kalian kalau dari kamar tidur mau duduk ke ruang tamu kan pakai kaki berjalan ya, beribadah kepada Tuhan. Mungkin kalian ajak saudara kalian belum ibadah sekolah minggu sama-sama online, itu kerja buat Tuhan ya. Yang kita mau nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Disambung, aku anak raja, engkau anak raja ya. Di dalam dunia ada dua jalan, ada dua jalan lebar, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar, yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit, hidup berglori. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan lebar, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar, yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit, hidup berglori. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang boleh duduk anak-anak ya. Di dalam dunia ada berapa jalan? Dua, yang lebar dan yang sempit. Siapa yang mau pilih yang lebar, angkat tangan di rumah. Oh ada Tante Desti yang pilih yang sempit. Ya Tante Desti juga pilih yang sempit. Itu apa Tante Desti? Apakah kita lewat gang? Bukan anak-anak ya. Tapi jalan yang sempit itu artinya kita mau tetap ibadah sama Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat, denger-dengeran, gak bandel, nurut. Nah itu jalan yang sempit. Gak suka bohong ya.
mau setia sama Tuhan, itu jalan yang sempit. Tapi nanti kita masuk surga. Coba angkat jempolnya yang mau masuk surga. Iya, semuanya mau masuk surga ya. Ya, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis. Kita angkat satu pujian. Tangan kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tante Desi percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang Tuhan akan pakai luar biasa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari awal, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya anak-anak, kita akan dengar firman Tuhan semua. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah Tuhan senang dengan pujian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami mau menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan anak-anak, sekarang duduk manis. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita mau saksikan dengan baik-baik anak-anak ya. Ya, kita mau saksikan kisah firman Tuhan tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak ya, kita sudah menyaksikan tayangan tentang Samuel yang masih kecil dipanggil Tuhan Yesus. Tante Desi, aku udah pernah nonton loh itu Tante. Benar, tapi Tante mau ingatkan kembali. Apakah kita mau menjadi seperti Samuel yang dengar-dengaran? Atau seperti siapa? Yang tidak mau dengar-dengaran? Ya. Firaun ya, ketika Tuhan ngomong gak mau dengar ya, mengeraskan hati ya. Tapi kita mau seperti Samuel yang mau dengar-dengaran. Saat itu anak-anak ya, Samuel ini lahir, mamanya namanya Hana ya. Saat itu Samuel ini adalah anak yang lahir karena doa dari mamanya. Nah, mamanya berjanji kalau mamanya punya dedenya ini akan dikasih buat Tuhan. Nah, akhirnya lahirlah Samuel. Nah, setelah Samuel sudah tidak lagi menyusui, dia sudah besar, ya mungkin umurnya udah 5 tahun mungkin atau berapa ya, udah besar. Samuel ini diantar ke bapak pendeta Eli, Imam Eli. Dan Samuel ini tinggal bersama-sama dengan Imam Eli, ya, di gereja ya anak-anak ya.
kalau zaman sekarang. Nah, bagaimana Samuel ini? Dia ini kerjanya membantu Imam Eli, anak-anak ya. Mungkin dia di tempat Imam Eli dia mulai berdoa, dia mungkin mulai membersihkan tempat untuk ibadah. Pokoknya apa yang dikerjakan Samuel adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak. Sampai satu ketika Samuel lagi tidur, lagi nyenyak ya anak-anak ya. Tiba-tiba Samuel mendengar, Samuel pikir, itu Bapak Pendeta Eli panggil aku harus pergi. Iya Bapak Pendeta, ada apa panggil aku? Bapak Pendeta kaget, siapa yang panggil ya? Oh enggak, Samuel, Bapak Pendeta enggak panggil. Pergilah lagi tidur. Sampai berapa kali anak-anak? 3 kali. Samuel pikir itu suara Bapak Pendeta Eli, Imam Eli. Tapi pada saat yang ketiga kali, Bapak Pendeta ini tahu, Imam Eli tahu, ternyata yang memanggil Samuel itu Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Pendeta bilang, Samuel, kalau nanti ada yang memanggil kamu lagi, kamu jawab, ya Bapa, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, anak-anak, keempat kalinya saat Tuhan manggil, Samuel. Samuel ingat perkataan dari Bapak Pendeta. Samuel jawab, ya Bapa, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, bagaimana Tuhan menceritakan kepada Samuel apa yang akan terjadi akan keadaan keluarga Bapak Pendeta Eli. Nah, anak-anak, di sini kita mau lihat, kita mau belajar dari Samuel. Samuel meskipun dia masih kecil, dia menjadi anak yang taat. Buktinya apa? Ketika mungkin dia kirain Bapak Pendeta Eli yang panggil, tapi dia langsung segera lari. Iya Bapak, ada apa? Nah, di sini kita belajar. Anak sekolah minggu kalau dipanggil sama mama sama papanya misalnya, Gilbert, sibuk misalnya, nggak mau dengar, nggak jawab, nggak segera datang. Nah, tapi Gilbert ini pintar baik ya. Kalau mama panggil Gilbert, iya Ma, langsung jawab ya. Semua anak-anak sekolah minggu, mungkin siapa lagi? Mungkin Kiara atau Kenzo. Kiara, Kenzo, ayo bantu mama, sapu rumah, cuci piring. Nanti Ma mau tidur dulu, mau main dulu. Nah, itu nggak boleh. Kita harus seperti Samuel. Ketika dipanggil, langsung buru-buru. Iya Bapak, ada apa? Iya Mama, ada apa? Anak-anak sekolah minggu ya, itu tandanya kita adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang dengaran. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Tante Desti emang takut akan Tuhan itu harus nurut sama mama, nurut sama papa, dengar-dengaran sama mama, dengar-dengaran sama papa? Iya anak-anak. Karena apa? Takut akan Tuhan berarti kita melakukan apa yang jadi firman Tuhan katakan. Nah, mentaati orang tua firman Tuhan, anak-anak ya. Nah, dalam Kolose dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Artinya apa? Kalau mama panggil, harus dengar. Papa panggil, harus dengar. Oma panggil, opung panggil, orang-orang yang lebih tua panggil, harus dengar ya anak-anak ya. Itu tandanya kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita mau taat, kita mau setia anak-anak ya. Nah, jadi sekarang Tante rindu anak-anak sekolah minggu. Siapa aja Tante absen ya? Rahel, Grace ya, Kiara, Kenzo, Ota, Junius. Siapa lagi? Janeta, Noel, Ica, Gracela, Gilbert, Jonathan, siapa lagi ya? Jo, ya, Jepanio, terus Mauren, terus Carla, terus siapa lagi? Charlie, Natalia, Petrus, ya. Siapa lagi anak-anak? Mungkin ada yang kelewat, ya. Tante rindu kita ini jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, Tante percaya anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang mau melakukan firman Tuhan. Karena kalian adalah anak-anak yang disayang
Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Angkat tangan. Kalau orang yang disayang Tuhan, Tuhan pasti berkati dia. Tuhan kasih dia kepintaran. Tuhan kasih dia jadi anak yang berhasil. Angkat tangan. Iya, semuanya ya. Kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak ya, asalkan apa? Dengar-dengaran. Bukti kita takut akan Tuhan, nurut papa mama. Mau ibadah, mau berdoa, mau belajar membaca firman, mau taat. Nah, itu bukti kita takut akan Tuhan. Anak-anak ya, lakukan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita kembali lagi ke hafalan ya. Kita buka Amsal ya. Amsal 1 ayat ke-8 ya. Amsal 1 ayat ke-8. Yo, Amsal 1 ayat 8. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, ulang lagi anak-anaknya pakai gerakan ya. Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Iya, ya. Dan di sini kita mau belajar taat sama orang tua kita. Taat sama firman Tuhan, dengar-dengaran anak-anak ya, supaya Tuhan memberkati engkau. Dan tadi dikatakan jalan kita yang sempit itu apa? Taat firman Tuhan, dengar-dengaran ya, meskipun lagi main handphone, lagi tiktokan ya, lagi mungkin main games, tapi ketika mama panggil, papa panggil, kita harus berhenti. Ketika ibadah, sungguh-sungguh ibadah, tidak main games, tidak main handphone ya, sungguh-sungguh. Itu bukti kita mendengar dan taat sama Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu cukup sekian. Kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan Yesus, ajar kami seperti Samuel yang dengar-dengaran, yang taat, dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka melawan papa mama. Ampuni kami kalau kami suka bandel, gak nurut, gak dengar-dengaran. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang disayangi oleh semua orang, terlebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati papa mama, kakak adik, dan saudara-saudara kami. Berkati juga bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Mata tetap ditutup. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan, anak-anak kecintaan Tuhan, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Tetap semangat, bersukacita, dengar-dengaran sama mama papa, terlebih lagi ikut taat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.